Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Ajhar Maulana Ma'arif dari kelas 2 FPJKR NPM 205-20252. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang menjelaskan perkembangan inteligensi. Perkembangan secara luas, perkembangan berarti perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia atau intelligere. Inteligensi sendiri ialah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Adapun menurut KBBI, pengertian inteligensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru, atau bisa juga dikatakan dengan kecerdasan. Dan ada banyak lagi pengertian-pengertian inteligensi menurut para ahli-ahli. Contohnya adalah teori-teori inteligensi. Ada beberapa teori yang terkait dengan perkembangan inteligensi. Teori tersebut adalah teori dua faktor, the two factor theory. Kedua faktor ini, baik faktor K maupun faktor S, bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single common factor. G faktor, Spearman berpendapat bahwa kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat tergantung pada kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Jadi, setiap faktor, baik faktor G maupun faktor S, memberi sumbangan pada setiap perilaku yang intelijen. Yang kedua, teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkoleksikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston berpendapat bahwa inteligensi terdiri dari faktor yang jamak, multi-factor, mencakup 7 kemampuan mental utama primary mental abilities, yaitu verbal meaning, memahami gagasan dan arti kata yang diukur dengan tes kosakata. Number, kecepatan dan akurasi melakukan perhitungan aritmatika. Space, kemampuan visualisasi hubungan yang berbentuk dalam 3 dimensi, seperti dalam mengenali gambar dalam orientasi berbeda. Perceptual speed, kemampuan untuk membedakan detail visual serta menetapkan persamaan dan perbedaan antara objek dalam gambar secara cepat. Wordy fluency, kecepatan dalam pemikiran kata-kata, seperti dalam membuat puisi atau dalam memecahkan anagram. Memory, kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan space dan sejenisnya dengan intuitive reading, cara menulisnya. Yang terakhir, kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan, seperti dalam menentukan aturan dari serangkaian angka dari hanya sebagian dari rangkaian angka tersebut. Yang ketiga, teori multifaktor theory. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward D. Townley 1916. Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari hubungan-hubungan netral antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus ini yang mengarahkan tingkah laku individu. Pada dasarnya, teori Trotnik menyatakan bahwa inteligensi terdiri dari berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Trotnik mengemukakan 4 atribut inteligensi, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Macam-macam inteligensi secara umum dibedakan menjadi 3, diantaranya inteligensi analitis, yang merujuk pada kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Inteligensi kreatif, yang terdiri dari kemampuan berkreasi, merancang, menemukan, melalui sesuatu, dan membayangkan. Inteligensi praktis, inteligensi ini mencakup kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan-gagasan ke dalam praktik. Adapun hal-hal yang bisa mempengaruhi inteligensi, diantaranya faktor bawaan, di mana
Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kemudian faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan, seperti dilakukan di sekolah, atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Kemudian faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan tentang matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima faktor di atas saling mempengaruhi dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Tes inteligensi bermacam-macam. Salah satunya yaitu tes yang dicetuskan oleh Alfred Binet. Alfred Binet seseorang tokoh utama perintis pengukuran inteligensi yang hidup antara tahun 1857 sampai 1911. Penelitian tes inteligensi sendiri adalah tes berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Inteligensi memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Tingkat inteligensi berbagai variasi, jenius, normal, rendah, serta keterbelakangan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkembangan inteligensi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk berpikir dan memecahkan masalah secara rasional. Kemampuan inteligensi ini juga berhubungan dengan keberhasilan belajar, serta perlunya usaha dari tenaga pengajar dan orang tua untuk ikut terlibat dalam pengembangan inteligensi ini. Kecerdasan merupakan fitrah manusia sejak lahir, yang antara satu dengan yang lain memiliki taraf yang berbeda-beda. Macam-macam dari inteligensi sangat beragam, antara lain inteligensi analitis, inteligensi kreatif, dan inteligensi praktis. Dalam pengembangannya, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi itu sendiri, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.